Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Sempat ditarik, Kementerian Keuangan kembalikan dana dari saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 281 triliun rupiah ke Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Penempatan ini diperpanjang hingga akhir Desember 2026. Usai rapat dengan pimpinan DPR RI membahas upaya mitigasi stabilitas ekonomi, Kementerian Keuangan mengungkapkan pemerintah akan mengembalikan dana pemerintah yang ada di Bank Sentral ke Himbara. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat perbankan dalam menyalurkan kredit ke masyarakat untuk menumbuhkan laju pembukaan lapangan kerja dan belanja konsumsi masyarakat. Meski sempat diambil secara bertahap, pemerintah memutuskan untuk mengembalikan dana kas negara sebesar 281 triliun rupiah dan berencana menyiapkan tambahan dana siaga sebesar 100 triliun rupiah apabila perbankan memerlukan tambahan likuiditas. Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi, yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit. Sebelumnya, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bilang ini akan kembali menempatkan saldo anggaran lebih atau SAL di Bank Milik Badan Usaha Milik Negara atau Bank Himbara. Hal ini dilakukan setelah dana sempat ditarik kembali oleh pemerintah. Menurutnya, penyuntikan kembali dana SAL perlu dilakukan setelah bank-bank Himbara melaporkan sudah mengalami kekeringan likuiditas. Yang masalah Himbara, ada yang ribut kemana, siapa yang nanya ya? Ada yang nanya tuh, itu kan di sana udah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara, bahkan saya tambah, tadinya 200 tambah saya tambah 100, nanti ada yang 100 sampai 75 sampai 100 lebih fleksibel. Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun, ekonomi siap lari lagi. Sebelumnya, Saudara, pada September 2025, selang beberapa hari saja usai dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyalurkan dana SAL yang merupakan anggaran kas negara yang disimpan oleh Bank Indonesia. Dengan rincian BRI, Mandiri, dan BNI sebesar 55 triliun rupiah, BTN 25 triliun rupiah, dan BSI sebesar 10 triliun rupiah. Sementara pada Maret 2026, pemerintah kembali menyuntikkan dana sebesar 100 triliun rupiah, namun tidak dirinci seperti apa penempatannya. Hal itu dilakukan demi meredam kenaikan imbal hasil surat utang imbas eskalasi Timur Tengah yang kian memanas. Saudara, kemudian seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan kredit dan ekonomi sehingga pemerintah harus kembali menempatkan SAL sebesar 281 triliun rupiah di Bank BUMN? Kita bahas bersama Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Yan, kabar baik. Mas Joshua, ini menurut Anda akan seberapa besar dampak kembalinya dana SAL ke Himbara terhadap pertumbuhan kredit? Ya, kami melihat memang ini jalur dari dampak dari penempatan kembali ya saldo anggaran lebih pemerintah di bank-bank Himbara ini memang ada melalui 3 jalur ya. Yang pertama adalah jalur pendanaan ya, di mana ketika dana SAL ini kembali ke Himbara tentu bank-bank Himbara mendapatkan sumber dana murah yang tidak perlu lagi diperebutkan di pasar, sehingga tekanan untuk menaikkan bunga deposito ini juga bisa dapat diredam gitu ya, sehingga special rate yang juga cukup menjadi concern dari Bank Indonesia ini pun juga bisa diredam. Yang kedua adalah melalui jalur kapasitas, meaning adalah dengan likuiditas yang lebih besar
Himbara juga yang seperti diharapkan oleh Kementerian Keuangan ini bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk menyalurkan kredit ya tanpa mengorbankan juga rasio kecukupan modal dan juga menekan rasio likuiditasnya ke titik yang lebih berisiko. Yang ketiga adalah tentunya jalur ekspektasi di mana memang kepastian bahwa likuiditas yang tersedia tersebut ini membuat perencanaan bisnis dari perbankan Himbara ini akan lebih akan lebih terukur sehingga untuk merealisasikan portfolio kredit yang selama ini mungkin ditahan karena tadi ada kekhawatiran kekeringan dana. Ya, namun kembali lagi yang lebih penting lagi yang mungkin yang sering diabaikan adalah transmisi dari likuiditas menuju kredit ini memang tidak otomatis ataupun tidak 1:1 gitu ya. Karena kalau kita melihat misalkan data Mei 2026 menunjukkan kredit perbankan memang tumbuh 10,8% gitu ya secara tahunan. Naik signifikan dari bulan sebelumnya masih single digit gitu dan ini pertumbuhan ini memang menjanjikan di atas permukaan gitu. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, sebagian besar lonjakan kredit ini tumbuhnya di segmen korporasi gitu ya, masih double digit gitu. Artinya manfaat likuiditas SAL ini lebih mengalir ke sektor-sektor korporasi yang besar dan proyek-proyek investasi yang berskala besar, bukan ke lapisan ekonomi yang membutuhkan dukungan dari akses kredit, misalkan tadi kredit UMKM seperti itu. Ini lebih ke korporasi dan juga kita garis bawahi ada 3 hal begitu yang terkait dengan pendanaan, kapasitas dan juga ekspektasi. Tapi kalau kita review sebelumnya, Mas Joshua, ini kan pada September 2025 Himbara disuntik 200 triliun. Kemudian Maret ditambah sebesar 100 triliun, hampir 10 bulan setelah diinjek SAL. Apakah Anda melihat ada dampak yang signifikan? Ya, kalau kita lihat dari sisi positifnya memang kredit perbankan udah mulai bergerak ya dari yang pertumbuhan yang relatif stagnan di kisaran 7 hingga 8%, ya ini pasca September 2025 ini menuju ke pertumbuhan double digit gitu ya, sesuai dengan ekspektasi dari Menteri Keuangan bahwa pertumbuhan kredit ini berpotensi untuk mencapai 13 hingga 14% kalau tadi likuiditasnya terjaga. Tapi setelah sempat dana SAL itu ditarik gitu ya, Himbara sendiri juga memberikan masukan bahwa pertumbuhan kredit ini bisa turun kembali ya ke bawah 8% dan ini bahkan mendekati 7% yang pada akhirnya ini bisa mengkhawatirkan ataupun bisa membayangi juga percepatan ekonomi secara keseluruhan. Namun kembali lagi dari sisi distribusi manfaat ya, kalau kita lihat ini hasilnya belum merata. Artinya memang kredit UMKM per Mei ini masih tumbuh flat ya 0,6% secara tahunan. Dengan kredit modal kerja UMKM pun juga masih terkontraksi ya 4,5%. Meskipun memang rasio-rasio likuiditas ya AL per DPK di bulan April itu masih terjaga ya. Namun dan juga masih di atas ambang batas minimumnya 10%. Namun yang menunjukkan memang sesungguhnya kondisi likuiditas perbankan ini cukup liquid ya dan ini mengisyaratkan bahwa hambatan utama dari perbankan ini bukan lagi pasokan dana tapi permintaan kredit yang lemah dari sisi UMKM akibat ketidakpastian dari usaha, daya beli yang tertekan dan juga biaya bahan baku yang juga meningkat. Dan ini tentunya dampak dari penempatan SAL ke UMKM ini tidak bisa optimal hanya dalam waktu 6 bulan karena siklus usahanya pun juga berputar dalam mungkin lebih panjang lagi waktunya. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan bagaimana dampaknya terhadap UMKM yang juga jadi perbincangan di bulan sebelumnya begitu terkait dengan remunerasi, Mas Joshua. SAL yang ditempatkan di Himbara sempat ditarik lagi dengan iming-iming menaikkan remunerasi dari Bank Indonesia. Apakah keputusan mengembalikan dana SAL ke Himbara ini artinya lebih efektif dan menjanjikan dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan oleh Bank Indonesia? Ya, memang kalau kita melihat dari kalau ini kan berdasarkan kesepakatan dengan DPR ya yang dimoderasi oleh Pak Dasko dan juga dihadiri juga oleh Pak Gubernur BI dan juga Pak Menkyu ya tanggal 6 Juni yang lalu. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan ya bahwa ada remunerasi yang akan dinaikkan ya dengan ada penempatan di Bank Indonesia dengan harapan tadi dalam hal pengelolaan likuiditas rupiah ini IDR kita ini bisa lebih dikelola dengan lebih baik lagi oleh Bank Indonesia. Namun kembali lagi kalau kita melihat tadi bahwa remunerasi ini bukan semata-mata remunerasi mungkin ya, karena kembali lagi tadi kalau kita melihat apa yang disampaikan juga sebelumnya dalam tayangan sebelumnya ya yang disampaikan oleh Pak Menkyu adalah bahwa likuiditas di Bank Himbara pun juga mungkin sudah mulai menyusut ataupun sudah mulai mengetat dengan cukup signifikan gitu ya. Jadi bukan dalam artian
karena hanya masalah remunerasi yang mungkin kurang gitu, tapi menurut saya ini lebih karena pemerintah memastikan bahwa likuiditas Bank Himbara ini jangan sampai mengetat cukup tajam gitu ya, sehingga dikhawatirkan nanti akan bisa mempengaruhi juga ya suku bunga di pasar, dan pada akhirnya transmisinya makin cepat ya dari sisi kenaikan suku bunga BI yang sudah kita lihat saat ini 1%, ini akan bisa ditransaksikan kepada kecepatan pada kenaikan suku bunga kreditnya juga bisa lebih cepat gitu, sehingga ini khawatirnya nanti akan bisa berdampak dampak dari kenaikan suku bunga BI ini pun juga bisa lebih dalam ya kepada pertumbuhan ekonomi yang mungkin ini menjadi concernnya dari Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal gitu ya. Sementara itu dari sisi otoritas moneternya tentu ini kembali lagi kesepakatan di tanggal 6 Juni yang lalu tersebut ini menjadi tanggal 9 Juni yang lalu pun juga jadinya jadi harus dikonsolidasikan lagi gitu ya, karena bagaimana upaya-upaya Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah pun juga yang dimana 1-2 hari terakhir ini pun juga kembali melemah gitu ya, sehingga artinya ini yang harus kita lihat lagi bagaimana fokus dari Bank Indonesia, apakah terus mendukung likuiditas ataupun tadi menjaga nilai tukar rupiah untuk stabil di jangka pendek ini. Oke, artinya akar masalah terkait dengan remunerasi ini dengan penjelasan tadi Mas Joshua terpatahkan begitu ya, karena masalahnya bukan di remunerasi. Kemudian yang menjadi pertanyaan Mas Joshua terkait dengan penempatan dana saldo di Bank Himbara adalah seberapa efektif dan seberapa berhasil. Tentunya ada ukurannya. Apa ukuran keberhasilan dari kebijakan ini? Namun kita bahas usai jeda. Mas Joshua, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Kami mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam. Kami mempertanyakan rasa keadilan. Klarifikasi. Masa kita saling melengkapi bisa menyuarakan apa yang menjadi rosonya publik. Kami, Rosi. Ruang OPD. Sumber informasi. Indis Ekonomi terus gerak kejar rezeki, tak kenal lelah, tak mudah menyerah. Duh, telat. Nyeri otot lagi. Nyeri otot? Minum Neoremasil. Andalanku redakan nyeri. Andalanku juga Neoremasil. Ahlinya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Duh, nyeri kram kemesti semutan. Nyeri dan 3K. Neoremasil Neuro. Neoremasil. Pelopor perda nyeri sejak 1972. Kemasan baru, isi dan khasiat tetap sama. Neoremasil terus bergerak saat menyerah bukan pilihan. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, nge-blend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua. Dari Wingsu. Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh. Siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Immune Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Immune Up. Hemaviton Action Energy Drink. Kan aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Sensodyne kini hadir dengan harga spesial mulai dari 9 ribuan. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. KPK membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kreativitas tanpa batas ini ditunjukkan oleh sekelompok pengrajin ibu-ibu yang ada di Kota Makassar. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Didukung oleh
Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara, dan kita lanjutkan kembali pembahasan terkait dengan dana SAL sebesar 281 triliun rupiah yang kembali ditempatkan di Bank BUMN bersama Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, terkait dengan ukuran keberhasilan, sebetulnya apa sih ukuran keberhasilan dari kebijakan ini? Apakah berhenti di kuatnya likuiditas bank? Ya, sebaiknya memang kita jangan berhenti di dalam kondisi likuiditas saja ya, karena memang itu kembali lagi ya, kalau kita melihat dalam hal ini, yang perlu menjadi ukuran yang sebenarnya adalah apakah memang pertama, apakah kredit baru yang tersalurkan ini benar-benar merupakan pembiayaan baru yang menggerakkan produksi, bukan sekedar pembiayaan ulang ya, ataupun refinancing ya. Yang kedua adalah apakah suku bunga kredit yang pada bulan Mei saat ini yang lalu itu berada di kisaran 8,7%, ini mengalami penurunan yang cukup nyata yang bisa dirasakan oleh pelaku usaha. Yang ketiga, apakah kredit UMKM juga bangkit ya dari yang saat ini flat 0,6% dan juga kredit modal kerja UMKM masuk sudah dalam kontraksi 4,5%. Apakah ini sudah akan ada perbaikannya? Dan berikutnya juga adalah apakah kredit yang mengalir ke sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja ini seperti industri pengolahan, pertanian, konstruksi perumahan, perdagangan, dan juga logistik, ini apakah sudah mengalir ke sektor-sektor tersebut? Karena pada kenyataannya kalau kita lihat data PMI yang juga dirilis oleh S&P kemarin menunjukkan bahwa di bulan Juni itu mencatatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dengan laju paling tajam sejak September 2021, dan ini merupakan warning yang cukup jelas ya, cukup nyata bahwa kredit yang tumbuh double digit tersebut ini belum berbanding lurus ya dengan penyerapan tenaga kerja. Dan kalau kondisi ini terus berlanjut, artinya kebijakan SAL ini ya dalam hal likuiditas perbankan cukup berhasil, tapi dalam hal bagaimana dampaknya kepada ekonomi dan khususnya pada sosial ekonomi ini juga belum kelihatan signifikan gitu ya. Dan perlu kami highlight sekali lagi bahwa karena SAL ini adalah cadangan fiskal negara dan bukan dana abadi untuk tadi memperbesar kredit perbankan gitu ya. Dan yang harus kita tekankan lagi adalah penggunaan SAL yang terlalu agresif ini juga bisa menambah tekanan permintaan tanpa memperbaiki sisi produksi. Jadi artinya ini yang harus kita cermati juga bahwa penempatan dana SAL di perbankan himbara ini jangan dinormalisasi seperti itu ya, sehingga ini harus juga diberikan batasan gitu ya. Betul, sehingga tadi kembali lagi jangan dan perlu diberikan ukuran-ukuran tadi itu supaya dibuktikan gitu ya, agar tadi dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas khususnya kepada UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah. Oke, kalau ngomongin batasan berarti lebih penting mana, batasan waktu atau batasan nominal yang perlu dilakukan? Ya, saya pikir memang kembali lagi kalau melihat dalam hal ini juga dalam hal ini jadi serba sulit memang ya. Kalau dalam hal ini kalau kita bicara likuiditas yang mengetat tentu nanti akan bisa berdampak juga kepada industri gitu. Tapi di sisi lainnya bagaimana manfaat realnya yang juga belum bisa dirasakan. Memang ini kita pun juga belum bisa menentukan ya, Mas Ian, bahwa apakah dalam hal ini jangka waktunya, apakah dalam jumlahnya gitu ya. Tapi mungkin yang bisa kita lihat saat ini adalah supaya tadi perbankan himbara pun juga jangan sampai tadi complacent ya dengan adanya penempatan dana SAL ini gitu ya, sehingga ini juga harus dinormalisasikan gitu ya, sehingga kondisi real yang terjadi, karena tadi kembali lagi kalau misalkan ada belanja-belanja yang urgent gitu ya dari sisi pemerintah yang harus di disburse gitu ya, sehingga ya tentu prioritasnya kembali lagi ya bukan untuk memperkuat likuiditas perbankan khususnya perbankan himbara gitu, karena kembali lagi dampaknya tadi belum begitu kelihatan kepada ekonomi real masyarakat gitu ya, sehingga kembali lagi saya pikir memang dua ukuran itu baik dari sisi jangka waktu dan juga nominalnya memang tetap harus dikaji secara berkala oleh Kementerian Keuangan tadi agar lebih terukur dan juga lebih tepat sasaran. Oke, Mas Joshua, kalau demikian jadi sebetulnya siapa yang paling diuntungkan dengan penempatan SAL di himbara? Karena seperti ada sebutkan tadi, pertanyaan besarnya apakah dana sebesar ini mengalir menjadi kredit produktif bagi UMKM, petani, nelayan juga yang masih belum terjawab. Apakah ini korporasi seperti Anda jelaskan di segmen sebelumnya? Ya, sepertinya demikian ya, karena kalau kita melihat tadi dari sisi pertumbuhan kondisi likuiditas perbankan masih terjaga dari sisi permukaannya, namun tadi pertumbuhan kredit yang double digit tadi itu kelihatannya masih mengalir kepada sektor-sektor ataupun segmen korporasi yang besar-besar gitu ya.
dan kita juga perlu melihat lagi lebih dalam lagi apakah sektor-sektor ataupun segmen korporasi tersebut ini berdampak signifikan ataupun memiliki dampak multiplier efek kepada masyarakat. Itu juga harus dikaji ulang lagi gitu ya, karena kalau memang tidak ada dampaknya, artinya kan ya kembali lagi artinya dengan sendirinya kalau tadi Kementerian Keuangan mendukung bahwa ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, artinya ya dalam artian bahwa dampak kontribusi dari UMKM ya dan juga masyarakat menengah itu tidak berdampak signifikan kepada perekonomian gitu ya. Dalam artian berarti ini jadinya kontradiksi gitu ya pernyataannya gitu ya. Karena kembali lagi kalau kita melihat faktanya bahwa justru UMKM lalu juga konsumsi masyarakat kelas menengah itu berkontribusi paling besar kepada perekonomian. Dan ya kembali lagi kita balik lagi kepada angka pertumbuhan ekonomi, apakah itu juga real gitu ya, karena yang dirasakan oleh masyarakat kelas menengah dan juga UMKM itu tidak sepenuhnya mencerminkan angka tersebut gitu ya. Kembali lagi ini jadinya semuanya jadi tidak konsisten gitu ya, sehingga makanya ini harus dikaji ulang lagi dalam hal ini bagaimana tingkat produktivitas dari penempatan sal ini, dan juga tadi bagaimana khususnya dalam hal ini belanja-belanja pemerintah ya, agar tadi bisa tepat sasaran, dan juga karena kuncinya memang dalam hal ini adalah bagaimana fiskal berperan penting dalam kondisi di tengah gejolak global dan juga masih adanya headwinds dalam domestik sendiri gitu ya, sehingga kita perlu melihat dengan lebih objektif lagi bagaimana fiskal ini benar-benar harus bisa berdampak signifikan ya untuk bisa mendorong tadi ekonomi masyarakat. Oke, fiskal sangat berperan penting untuk mendorong ekonomi masyarakat. Tapi pertanyaannya Mas Joshua, agar UMKM, petani, nelayan, sektor real seperti yang Anda sebutkan tadi, bagaimana ini bisa mendapatkan manfaatnya? Apa yang perlu dilakukan? Apakah penempatan sal di Himbara harus disertai juga dengan kontrak kinerja? Ya mungkin itu yang harus dicontoh juga ya oleh Kementerian Keuangan, karena kalau kita merefleksikan apa yang insentif yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia, KLM itu kan memang Bank Indonesia juga sudah memberikan memberikan guidance gitu ya, sektor-sektor mana saja yang diarahkan oleh perbankan, bisa diarahkan oleh perbankan untuk dalam hal ini penyaluran kredit. Karena kalau hanya dibebaskan saja begitu saja gitu ya, artinya ya perbankan Himbara ini bisa aja menyalurkan kredit kepada sektor-sektor padat modal yang dampaknya kembali lagi tidak akan signifikan. Dan justru tadi karena PMI manufacturing tadi kita lihat di bulan Juni sudah kontraksi gitu ya, artinya ini potensi untuk terjadinya penurunan jam kerja buruh, tenaga kerja, dan juga potensi terjadinya PHK ini makin besar sekali gitu ya, sehingga ini yang harus direview lagi. Dalam hal ini jangan sampai tadi tidak ada batasan ya, khususnya dalam hal ini sektor-sektor mana saja yang diberikan agar tadi perbankan pun juga bisa mendapatkan guidance gitu ya, dan agar tadi dalam hal ini perbankan pun juga tadi tidak produktivitas dari penyaluran kreditnya pun juga bisa lebih meningkat tadi untuk bisa mendukung produktivitas untuk mendukung tadi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Atau sebetulnya Mas Joshua, kita sebetulnya tidak terinformasi dengan jelas terkait dengan seberapa efektif penempatan dari sal di Himbara itu terkait dengan dampaknya termasuk kepada UMKM dan juga sektor real. Jadi artinya seberapa penting sih pemerintah termasuk BI dan juga OJK secara transparan dan juga berkala untuk menjelaskan kepada publik terkait biaya dana, imbal hasil, hingga juga dampak terhadap ekonomi real? Ya, ini makanya semestinya ada kajian ya dari khususnya dalam hal ini Kementerian Keuangan, karena kan yang memiliki dana salnya kan tentu ke Kementerian Keuangan. Ya, artinya kalau misalkan produktivitasnya rendah, ya harusnya dikaji ulang dan ditarik gitu ya, dan tidak ada ya perlu dinormalisasi karena gitu ya, karena sekalipun memang tadi dampaknya tentu likuiditas gitu, tapi kembali lagi karena kan makanya mana ini yang harus diprioritaskan, likuiditas kah atau atau dampaknya gitu ya, ukurannya mana gitu. Karena kalau kita hanya melihat kepada likuiditas saja dan tanpa memiliki dampak kepada sektorial, karena memang kembali lagi aktivitas ekonomi dalam beberapa bulan terakhir ini masih cukup mengkhawatirkan gitu ya, sehingga ini yang harus dilihat lagi bahwa dalam hal ini ukuran dampak dari terhadap ekonomi realnya itu harus dilihat lebih besar lagi gitu ya, ketimbang kondisi likuiditas gitu ya, karena ini yang harus karena kalau kita bicara likuiditas semestinya ya, kalau kita bicara KBMI 4 dibandingkan KBMI 3 dan 2 dan 1, tentunya akses pendanaannya jauh lebih banyak
peluang-peluangnya gitu ya. Jadi artinya jangan hanya mengandalkan dana SAL saja gitu ya. Sehingga ini yang harus kita lihat lagi bahwa jangan dinormalisasi, karena kembali lagi ini dana SAL ini adalah cadangan fiskal negara dan bukan dana abadi untuk memperbesar kredit perbankan gitu ya. Ini yang harus dipahami secara betul, dan karena kembali lagi kalau ekonominya tumbuh, kalau fiskalnya produktif gitu ya untuk bisa menggerakkan ekonomi rakyat, pendapatan real masyarakat meningkat, tentu kan pendapatan masyarakat meningkat, tabungan masyarakat juga meningkat, sehingga likuiditas perbankan pun juga semestinya tidak akan mengetat gitu ya, sehingga perbankan himbara pun juga tidak perlu khawatir ya kalau ekonominya benar-benar muter ya. Tapi kalau misalkan tadi angkanya pertumbuhan ekonomi tersebut ini tidak real gitu ya, sehingga ininya kita jadi bertanya-tanya semua gitu ya, apakah kenapa jadi khawatir semua pada akhirnya gitu. Kalau misalkan ekonominya tumbuh tinggi kan berarti kan uang di masyarakat yang beredar kan cukup banyak gitu ya. Dan ini sebenarnya jadinya kembali lagi yang tadi kami sampaikan bahwa semuanya jadi kontradiktif seperti itu. Oke, jadi juga turut dipertanyakan oleh Anda ya terkait dengan angka-angka ekonomi. Mas Joshua, ini terakhir, Menteri Keuangan Purbaya bilang suntikan ke Himbara jadi satu-satunya mesin untuk pertumbuhan ekonomi saat ini. Apakah Anda sepakat atau sebetulnya ada hal lain yang bisa dimaksimalkan? Ya, kembali lagi kalau kita bicara dalam hal ini dari sisi demand kredit ya, itu masih relatif terbatas ya. Itu yang harus dipahami juga ya, bahwa kredit itu ada sisi permintaan dan juga sisi penawaran, yang dimana kalau kita lihat dalam kondisi terjadi shock dari global seperti kemarin terjadi pandemi dan juga saat ini terjadi gangguan harga energi yang meningkat dan juga inflasi yang meningkat, tentu ini akan mempengaruhi juga permintaan ya, permintaan kredit khususnya, karena aktivitas ekonomi sudah kita lihat sudah mulai terjadi perlambatan gitu ya, sehingga dan ini tidak bisa dipaksakan permintaan kredit itu meningkat. Artinya harus distimulasi dalam hal ini oleh kebijakan fiskal yang produktif. Nah, bagaimana kebijakan fiskal itu produktif? Ya makanya sebaiknya dana SAL itu dialokasikan tadi untuk misalkan untuk memberikan insentif kepada sektor usaha padat karya ya, agar tadi untuk bisa tadi menjaga supaya tadi jangan sampai terjadi PHK, untuk bisa meningkatkan daya saing dari UMKM kita, untuk bisa meningkatkan tadi daya saing dari industri manufaktur kita gitu ya, sehingga banyak hal yang bisa dialokasikan anggaran fiskal kita, APBN kita ya, dibandingkan misalkan ya sekarang pemerintah lagi mengkaji misalkan MBG dan juga program-program prioritas lainnya, dan ini saya pikir tepat sekali. Artinya ada skala prioritas yang lebih penting lagi tadi untuk bisa menggerakkan ekonomi secara lebih real gitu ya, sehingga nanti harapannya kondisi likuiditas dan juga pertumbuhan kredit pun juga akan dengan sendirinya bekerja secara positif dengan ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga yang lebih penting tadi adalah bagaimana supaya dari sisi transparansi dan juga dalam hal ini produktivitas dari sisi belanja fiskal pemerintah ini benar-benar harus terukur dan lebih ditingkatkan lagi. Oke, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dalam perbincangan pada hari ini terkait dengan SAL. Artinya jangan hanya mengandalkan dana SAL, dan juga apabila ekonomi tumbuh tentunya likuiditas perbankan juga tidak mengetat, dan tentunya juga harus ada skala prioritas terkait SAL ini terutama untuk sektor industri padat karya. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede atas penjelasannya di Kompas Bisnis hari ini. Sehat selalu, Mas. Terima kasih.